Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi, karena biar suci untuk memasuki bulan suci. Dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal. Ya, biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis
apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, gitu ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara 1 bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan? Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu, tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa 1 malam di antara 1 bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan 1 di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas 1 malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat, Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari
tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita, menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualis kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan. Dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini
sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boysangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.